Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita, seringkali ada berbagai hal yang perlu kita sikapi secara tepat sesuai dengan keberadaan dari hal yang hendak kita tanggapi itu. Misalnya ketika kita di dalam kehidupan ini menyikapi sebuah keputusan dari pemerintah yang ada di atas kita. Bukankah kita perlu bersikap dengan sebaik-baiknya? Kalau itu dipikirkan untuk kesejahteraan bersama bagi masyarakat, maka kita mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Ada hal-hal dalam kehidupan kita yang perlu kita tempatkan semacam itu. Dan sesuai dengan kedudukan yang dimiliki oleh pribadi-pribadi yang mengambil keputusan, itulah kita bisa memberikan tanggapan dengan proporsional. Nah, saudara-saudara, ada satu bagian menarik dalam kehidupan kita ketika kita diajak untuk menanggapi Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang justru mau merendahkan diri di dalam kesediaannya membawa keselamatan bagi dunia. Rasul Paulus dengan sangat baik menggambarkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu dan bagaimana kita menyikapinya. Di dalam Filipi 2 ayat 8-11 ditunjukkan kepada kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ketika kita sudah melihat bahwa Yesus yang dalam keserupaan dengan Allah tidak menganggapnya perlu dipertahankan, tetapi mau mengosongkan diri dan kemudian mengambil rupa seorang hamba dan taat sampai mati, disitulah kemudian ada titik balik yang luar biasa yang diberikan kepada Kristus. Kebangkitannya dari kematian, kemudian terangkat ke surga, dan di sanalah sebenarnya kedudukan sejatinya Tuhan Yesus Kristus. Bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan atas bumi ini, dunia ini, semesta ini. Dan itulah sebabnya maka disitulah Tuhan Yesus ditinggikan sedemikian rupa dan sudah selayaknya lah dia dimuliakan di dalam kedudukannya sebagai Tuhan yang mulia itu. Ketika dia sudah dikembalikan pada keberadaannya di surga bersama dengan Bapa, maka dikatakan supaya bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Disinilah kita juga sebagai orang percaya didorong untuk menanggapi kedudukan Yesus yang adalah Allah sendiri ini. Kita secara proporsional kemudian juga didorong untuk meninggikan nama Yesus. Nama Yesus adalah nama yang di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus adalah Tuhan, dan terutama dari lidah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan pada titik inilah saudara-saudara, kita diajak untuk melihat bahwa kedudukan apapun di dunia ini pasti lebih rendah daripada Yesus. Kedudukan Yesus yang paling tinggi di dalam keberadaannya sebagai Tuhan yang kita muliakan. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita terus membangun sikap hormat, sikap yang baik di dalam kita menyembah Tuhan, bahwa kemuliaan Kristus adalah kemuliaan yang sejatinya sudah dimiliki sejak permulaan zaman. Dan ketika dia
berinkarnasi menjadi manusia, maka ketika Allah mengembalikan kedudukan itu, maka padanya saja seharusnya hidup kita diarahkan untuk terus memuliakan Kristus. Dan saya rasa ini perjuangan yang perlu kita kerjakan seumur hidup kita. Waktu demi waktu kita perlu terus berjuang supaya lebih baik dan lebih baik lagi di dalam memuliakan Tuhan. Dan tentu ini perlu mengerahkan seluruh keberadaan diri kita, baik di dalam pemikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, seluruh kedirian kita. Mari kita arahkan untuk memuliakan Kristus. Dan biarlah kedudukan Kristus ini yang membuat kita senantiasa mengandalkan Dia. Kuasa terbesar ada padanya, kedudukan tertinggi ada padanya, dan biarlah hidup kita selalu terarah untuk memuliakan Dia. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.